Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Bal'am, lelaki Bani Israel yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa doa-doa yang dapat terkabul. Ia hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam dan merupakan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa alaihi salam, maka Bal'am bin Ba'ura dipercayai oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan menyimpang lainnya. Bal'am bin Ba'ura oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke Madian, seizin atau tanpa seizin penguasa Madian. Sesampai di hadapan penguasa Madian, ada hal berbeda pada diri Bal'am bin Ba'ura. Ia tampak terkesima oleh pesona kota Madian dan keindahan istananya. Penguasa kota Madian menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Ba'ura. Oleh karena itu, penguasa kota Madian menawarkan isi kota Madian kepada kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik kepada Bal'am bin Ba'ura dari harta, wanita, dan tahta. Bal'am mantap menerima semua tawaran tersebut dan melupakan Nabi Musa alaihi salam. Setelah berbagai kemewahan dan kesenangan kota Madian, Bal'am bin Ba'ura dimintai oleh penguasa kota Madian untuk membendung dan mengusir Nabi Musa dan orang-orangnya yang hendak masuk ke kota Madian. Menurut sang penguasa kota Madian, Nabi Musa masuk ke kota Madian bertujuan memporak-porapaganda segala kemewahan dan kemolekan kota Madian serta menghancurkan kota Madian. Sebagai pemilik doa mustajab, maka dengan tanpa berpikir panjang, Bal'am bin Ba'ura mengiyakan perintah sang penguasa. Pada malam hari saat duduk di kota Madian tenggelam dan lelap, Bal'am bin Ba'ura bangun dan bertengadah kepada Tuhannya. Malam itu ia berdoa serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Musa dan orang-orangnya mengurungkan keinginannya untuk pergi ke kota Madian. Bal'am bin Ba'ura sangat yakin akan terkabulnya permintaannya tersebut. Sesaat setelah ia kembali dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar dari dirinya semenjak ia menerima tawaran penguasa kota Madian sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertobat, ia akan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia terlaknat. Pagi hari setelah menyadari kini dirinya sudah tidak lagi laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah insaf, namun Bal'am bin Ba'ura semakin bertingkah. Ia kumpulkan penduduk kota Madian dan berkhutbah, "Wahai penduduk kota Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa alaihi salam tidak dapat dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju ke kota ini, dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini." Pernyataan Bal'am bin Ba'ura tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan dan orang dekat Nabi Musa, ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang loba dan rakus dan gemar berfoya-foya dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan. Mengikuti ke arah Bal'am bin Ba'ura, penduduk kota Madian memboles kota mereka sedemikian rupa. Harta dan perhiasan mereka ditata seapik dan semenakjub mungkin.
Wanita-wanita renum, seksi dan cantik jelita disiapkan menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota. Sampainya Nabi Musa dan orang-orangnya di kota Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpahan kota Madian. Mereka terlena dengan desir nan lembut suara wanita-wanita yang memanggil dan merayu mereka. Pengikut Nabi Musa bergelimpangan jatuh ke dalam pelukan wanita-wanita cantik dan menikmati kota Madian. Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa, dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madian semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Bal'am bin Ba'urah sukses melumpuhkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap angin lalu. Penduduk kota Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan dan kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk kota Madian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka penyakit ta'un. Akibat penyakit ini, penduduk kota Madian berguguran dan hanya sedikit mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa. Atas perbuatannya ini, Bal'am bin Ba'urah dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia laknat. Ia disebut seperti anjing yang menggonggong, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 174 sampai dengan ayat 177. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertobat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun ia memilih menentang dan menolak hidayahnya, bahkan menciptakan kerusakan dan lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Bal'am bin Ba'urah akhirnya mati bersama penyakit ta'un yang melanda kota Madian. Demikian kisah Bal'am bin Ba'urah yang berkhianat kepada Nabi Musa. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.